الله وبركاته. حمدا لله على الفاتح مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بحر الانوار ومعدن الاسرار تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وتقضيه وترضى يا ارحم الراحمين. Para kesatuan, para alim ulama, wabil khusus ketua yayasan guru orang Kiai Haji Gofur, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga senantiasa bersama orang sadayana, masihan setelah naka orang sadayana. Al-Mukarram Abu Samsam Mustafa, mudah-mudahan dipanjangkan yuswana sehingga selalu biasa membimbing para santri-santri sadayana, para asatidz wal asatidzah pondok pesantren Al-Ghifari Al-Bantani, sarang para alumni bersama-sama bersyukur pada dihormati sarang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Santriwan yang kami cintai dan santriwati yang mencintai saya, mudah-mudahan cintanya selalu bertambah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jadi tasyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaannya sudah banyak ya. Pakai bahasa Inggris salahnya yang nggak bisa ya. Jadi tasyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau parantos kasihan pada diri nikmat ka orang sadayana sehingga orang biasa berkumpul berwajah di tempat anu mudah-mudahan dikutari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah ke junjungan orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatna, para keluarga sareng orang sadayana salaku hormatna ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita semua merayakan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan pada tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Sebelum saya mengupas tuntas, nggak bakalan tuntas. Sebelum saya mengupas apa ya? Biar saya tahu saya tentang Isra wal Mi'raj. Saya teringat di Fatihan doa di Kiai upami tanggal 27 Rajab baca doa dia. Dia doa tujuannya insya Allah doa anti galau supaya orang tidak galau. Turutan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bimusyahadati asraril muhibbin wa bikhalwati allati khasasta biha sayyidal mursalin hina asrayta bihi Lailatul Sabi'i wal Isri Antarhama Qalbil Hajid Wa tujiba Da'wati Ya akramal akramin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hafal? Kalau hafal, setiap bulan Rajab dibaca setiap malam, setiap hari. Sebelumnya ditambah membaca istighfar 70 kali dan tasbih 100 kali. Istighfarnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Coba kan? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tasbihnya pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanallahil hayyil qayyum. Apa? Subhanallahil hayyil qayyum. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahir rauf. Apa? Subhanallahir rauf. Tanggal 21 sampai tanggal 30 Subhanallahil ahadis samad. Apa? Nah, itu dibaca setiap bulan Rajab 1 sampai 30 baru dipuasaan puasa Rajab. Hadirin rahimakumullah, Rajab tiba sampai ke ayeuna peristiwa Isra Mi'raj. Karena sekarang kan Rajab Isra Mi'rajnya Rajab atau Isra Mi'raj ya? Karena beda ya. Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ketika ayeuna mengundang kontroversi. Jadi lamun ayeuna nu halimu, ayeuna ngaweakeun Rajab, ayeuna henteu aya tiba heula. Lamun ayeuna teu ngaweakeun Rajab yang sangat dirugikan ustaz bin santri. Kenapa? Karena mulut dan jeng Rajab itu merupakan konsumsi vitamin tahunan. Setiap tahun di bulan Rajab dan bulan Mulud loba karium maka menambah gizi. Alhamdulillah beribadah lamun Rajab kejen muludan mual kurang di 2 kilo nambah berat badan. Itu macam-macam ngabidahkeun Rajab. Kudu deui ke ustaz kabehan. Santri teu bisa ngariung lamun Rajab dibid'ahkeun. Lamun ngomongkeun bid'ah bisa anu pemakaian. Ya, itu benar. Kontroversi zaman baheula niscaya hampir wabehan penduduk Arab selesai. Karena cerita Nabi Muhammad SAW tos ngalaksanakeun Isra Mi'raj dalam satu malam. Hiji-hiji jalma anu percaya Abu Bakar As-Siddiq sanes kupegas mertuana karena pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq belum menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah anu bisa ngandel, anu percaya karena peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah, hanya keimanan anu bisa ngandalkeun karena peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di ayeuna geus macam-macam versi anu teu ngandel karena peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antaranya pribadi pernah baca tulisan bila kaum orientalis bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa Nabi Muhammad melakukan Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha Mi'raj. Akan tetapi itu hanya bualan Muhammad belaka untuk menutupi kebobrokan dia mengelabui orang-orang muslim seperti kita. Orang dia pindah dibobodok utang dengan Nabi lain melakukan Isra Mi'raj Muhammad mah, tapi naon aya hiji riwayat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dilempangkeun ti rompokna
Ummi Hani binti Abdul Muthalib. Di Abi Thalib, Abi Thalib kan pamannya Kanjeng Nabi. Kata mereka kaum Orientalis, Muhammad itu bukan Isra Mi'raj, tapi dia sedang CLBK. Tahu CLBK? Kelompok kedua. Kayaknya apa? Cinta lama bersemi kembali. Kenapa demikian? Karena bahwa Muhammad pernah pembunuhan yang Ummi Hani, yang merupakan itu sepupunya sendiri. Kebetulan pada saat itu Muhammad duren, benda keren, dan Ummi Hani jahe, janda heran. Sehingga terjadilah hubungan CLBK antara Muhammad dan Ummi Hani. Satu malam penuh sebetulnya dia di rumah Ummi Hani, bukan melakukan Isra Mi'raj, bukan, tapi kan berlepas. Alasan mereka apa? Tapi lakukan Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan pada waktu hari Masjidil Haram lagi stand ayah ngomong Masjidil Aqsa mah punya hitung Masjidil Haram Irak dibangunan 17 Hijriah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan Muhammad Nabi saya meninggal Iraku melakukan Isra Mi'raj di Masjidil Haram dan masih kita dibangun. Iya jawaban bukan pernah makan tren kenyawan asli. Makanya beruntung orang pondok. Saya kira lama besar. Tadi lama saya tersesat ke jalan yang benar. Mondok ini saking betahnya mondok 18 tahun. Dengar-dengar. Belum betah berhasil mondok balik bawa kita kuliah. Moga anak, moga pemajikan di pondok. Itu oleh mondok ngaji macam tubuh bisa disilatin moga anak di pondok. Ya, ini kalau tidak ahlinya jangan nurutan, awas, berbahaya. Ya, hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Awas, hati-hati. Makanya saya akan tinggalin ke pasangsa. Eta batur taklas, batur aluat baheula diturus. Ya. Batur adu atas yang di pondok baheula. Ya. Bagaimana kan adu atas? Cuma adu atas, bantal saya, baju kotor, dibuntel, pakai sarung, dijembat bantal. Kayaknya aku harus ikut. Oh, munasabah guru nanya bahwa tukang gitu. Karena malas gitu, dibuntel, tawin bercakarak dibuka buntelan. Ayat di bahilan, guru na bahilan terus monokna model itu munasabah santri Al-Bifari itu kaget heran. Ayat pembaguan. Mana tuh yang guru dalam penggawa datang? Sekaget. Ilal Masjidil Aqsa. Kok Masjidil Aqsa berkaitan ayat? Karena Masjid Aqsa itu dibangun pada zaman dinasti Muawiyah tahun 300 Hijriah. Lekamanan pada Muhammad Masjidil Aqsa berkaitan ayat. Dibangun 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Mimpi menurut Muhammad kira-kira itu sangkalan mereka. Dalam sejarah memang pernah ada di situ masjid, bukan masjid, tempat ibadah. Wil Solomon, saat Solomon Nabi Sulaiman, tapi itu sudah luluh lantak, hancur pada zaman Bizantium. Ratusan tahun sebelum Muhammad dilahirkan. Rapat kutanya sama anak lumpatnya Muhammad Masjidil Aqsa lagi santai. Bukan penjual nasi. Dari masjid kita kalimat naon? Kalimat naon masjid? Kalimat isim makan. Bawa makanan aja.
Fil Madinah sajadah mudorena ya itu. Jadi masjid eta tempat sujud lamun aya ngomong kitu asri heula dia. Ya bisa asri ngomong bisa. Gitu. Kalau paling sahih kuwana. Hiji waktu Nabi Muhammad mustadian ingkang hijri fi baiti kergegelehean Kanjeng Rasul dina hiji sore di pinggir masjid di pinggir Ka'bah. Ka'bah itu pos ayat sebelum dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena Ka'bah itu peletak batu pertamanya adalah Nabiullah Adam alaihissalam, direnovasi sekian ribu tahun kemudian oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pemegang kuncinya keturunan-keturunannya terakhir dipegang kunci Ka'bah itu oleh kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek Kanjeng Rasul Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kagaduhan putra 17. 10 selangkah di antara Abdullah. Bapak Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anu 7 istri. Itu pemegang kunci terakhir Ka'bah. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Rasul tergelehan di pinggir Ka'bah, tiba-tiba datang malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ya, sama mereka supaya paham, kurang paham dan laku logika untuk menjawab argumen orang-orang kalis itu tadi. Maneh lamun diwomongan ku dalil moal percaya. Ya. Karena Al-Quran ini nistakeun di antara si Ahok saya urok-urok kamar ini. Karena sengaja kata Al-Quran. Maka berpikirlah secara logika. Percaya ke SMS. Tidak satu nomor ke nomor yang lain tulisan bisa berpindah. Pernah pikir ke? Saya akan membawa tulisan. Pernah mikir ke? Ada perubahan ke tulisan. Ada perubahan kamu sudah HP goreng kan HP bagus kata jadi kotak-kotak. Lamun HP-nya sarua Android kan sarua bae. Lamun HP-nya jadul sarua bae. Ulah kata kalimat titiknya boleh menyangkut ke bawah kecuali pulsana habis. Nah operatornya Indosat, Telkomsel, XL, Exit, free banyak gratisan. Ya kan? Tuh. Itu SMS kan? Pesan singkat. Al-Quran pesan singkat Allah Subhanahu Wa Taala. Facebooknya Allah, WhatsAppnya Allah, lainnya Allah. SMS-nya Allah, operatornya Jibril. Bila aku percaya, Indosat bisa bawa tulisan, kalau Jibril, logika. Terus Israel naon, streaming, live, siaran langsung melalui YouTube diupload. Tak operatornya Jibril. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke malaikat Jibril screening tuh tinggalkan ya surga ya neraka kira aku tuh percaya lamun ayat jawaban untuk percaya Isra Mi'raj apa toyo modalnya modal sampai begitu sedang katanya kira aku kan SMS percaya ya kan operator Indosat karena operator Jibril kepercayaan ya itu main logika saya itu kira-kira semacam mana Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kerja gelehan apa gelehan nggak dipraktekkan biasanya di tempat gelehan aja mustadian turu miring turu awas turu beda hanya orang Jawa yang bisa
paniklah kawalan apa lo? Kayak orang Serang bisa membedakan antara turu dan turuk? Ya, perbedaan antara turuk dan turuk itu tidak jauh berbeda antara tempe dan tempe. Oke? Kalau tidak tahu silahkan tanyakan ke Serang. Apa lo orang Serang? Lusuri berarti apa lo? Atau pokok-pokokan saya akan update. Penyahui. Kasihan deh lo. Terus kita panggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawabkan ke malaikat Jibril, Mikail salam Israfil. Dibelek dadanya, maksudnya arek dioperasi sesar. Jadi orang pertama yang melakukan sesar panggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum goyang sesaran. Boleh kemana buat asli sesar? Goyang lagi ke semua. Badai manurutan si Kamaru teh dagang bubur sama Norman Kamaru. Kenapa sebab nasib Norman Kamaru sampai bisa terkenal? Apa sebabnya? Gara-gara goyang apa? Begitu hafal kita nasib saja kayak itu masih kita. Cuma tadi saya tadi mau angkat. Saya hafal. Habis saya juga hafal. Ditanya masih Kalimantan nggak hafal. Roman Kamaru kenal. Aduh, hebat, bagus loh. Perlu ditingkatkan. Loh, pakai sorban kalian naon jurusan. Kita apa? Berhubung saya MOU 2 minggu yang lalu, sehingga dibatalkan. Kan Rasulullah operasi sesar. Ini operasi sesar macam-macam. Ulah sabatul sakitnya pemajikan Ustaz benurusan. Ustaz Guntur Bumi itu ya. Puput apa pipit? Puput berapa? Itu kan dioperasi sesar arek ngalahirkan supaya tanggalnya sama tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 pokoknya itu bel. Jam 1 melewat 1 menit lewat 1 detik. Oh sok. Jangan bisa. Sesar. Ternyata orang yang pertama kali melakukan operasi sesar kanjeng Rasulullah SAW. Dokter bedahnya siapa? Jibril. Mika. Asistennya siapa? Mikail dan Israfil. Jibril. Israfil ini ma'izam-zam. Israfil. Kandaku. Saya zam-zam. Datang saya teh. Mereka kita zam-zam lain saya teh. Saya zam-zam di Indonesia makin. Itu kelas begini. Backpack. Tapi ini bagi sini tu. Oh ada orang ini di atas. Kata berapa boleh minum apa? Kalau khawatir saya berantakan ke saya di nama terkonek, ayo tenang. Di bawah tu, saya jam-jam lain saya jam-jam sekali lain saya jam-jam. Di bawah ke malaikat itu. Dibersihkan patuangan kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dioperasi penyakit hati dibersihkan, diganti ku sifat-sifat anu bagus. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hasud, dengki, takabur, sombong, waris dibersihkan. Lain kanjeng Rasul tan bersih, nggak bersih dibersihkan supaya lebih bersih. Maka salah satu fadilah Syekh Zamzam ke kanjeng Rasul, al-ma'u zamzam liman syaribalah. Syekh Zamzam eta tergantung niat anu minumna. Sarwa bae saya teh karena Syekh Zamzam panas ketika jebak deui setelah karena kamari pernah ngisi rajaban di babaturan di gojlogan saeutik di angkehan saya panas bos di ini molodok sampai pakuari kan lanjut kan saya iya bisa digawean ge bener panas kan
Nah, ini matiin. Biasaan, benar sih. Katakan doang. Saya yakin dikumbah patuangan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kumaha orang yang mau kasih jantan? Rahasia. Misalnya apa? Moal ayat dina kitabnya. Catat ayat tanggal 27. Setiap tanggal 14 Sya'ban, catat 5 menit setelah masuk waktu maghrib, selama 10 menit seluruh sumber mata air di dunia ini mengalirkan air Zam-Zam. Di situ saya buktikan apa keistimewaan cai Zam-Zam. Di antara cai Zam-Zam disimpan bertahun-tahun mual kudu butak. Kamu sampai kilo 3 cai teh mamual. Saya pernah ngabuktikan, dapat keterangan ini tahun 2002. Simpan cai 2 botol dalam keran yang sama. Nyadakna tina cai anu langsung dibor. Umpang dina sumur, mau dina sumur katampur jeung cai anu sumur. Komo tina si kolomberan mah ulah. Simpan cai eta. 2 botol beda 1 menit. Di luar 10 menit itu menang 7 bulan butak piceun. Ya. Anu cai dalam 10 menit itu tahun 2005, 3 tahun masih jernih dan baru saya minum tahun 2005. Nah, beda sih. 2005 minum lagi, nonton dong. Itu buktikan ya. Buktikan tahun dia di tahun 2020 barat diminum. Nah, nanti kita mau kapan gitu. Saya mendapatkan dari orang yang sudah mukasyafah. Mukasyafah itu sudah terbuka, dok langsung ka Gusti Allah. Salah satu cara yang mukasyafah ke Imam Ghazali lamun salat subuh sare, tapi budakna ngadengi adzan subuh. Bisa henteu coba. Napa andol itu? Mun saya mukasyafah. Terbuka hatena melebihi ilmu laduni. Itu mukasyafah. Versi Imam Nawawi walaupun hanya mukasyafah, tas salat tahajud nangguan subuh maca Quran taubat. Tinggal pilih yang mana. Tapi saya panggilnya nurutan Imam Ghazali KS pasal tahajud. Nah, itu untuk meraih mukasyafah. Nah, itu keterangan dari orang yang bermukasyafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat atau dibelek dioperasi setan ditanda. Arek melakukan Isra. Samemehna Kangjeng Rasul dicandakan kendaraan di surga. Nan kendaraan buruk. Baheula kendaraan super eksekutif kuda. Maka nyaris tidak percaya orang Mekah disebut bualan Kanjeng Nabi Muhammad nyeritakan Isra Mi'raj, perjalanan di Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 500 km. Anyar Semarang. Lamun ditempuh perjalanan menggunakan kendaraan eksekutif kuda, menempuh perjalanan 1 bulan. Lamun pakai kendaraan ekonomi onta, itu lebih dari 40 hari. Kok bisa Muhammad bikin bualan berangkat tas masjid peres subuh mendatang? Kendaraan buruk. Buruk itu antara judul dan himar. Gampang ngomong mah enak. Kuda poni, apal kuda poni. Sok aya dina iklan den kaul beta. Nah, pernah naik kuda poni? Siapal? Aduh, lamun hayang nyaho kuda poni sekali-kali jalan-jalan ke Taman Safari. Kayak kuda poni di dinya. Lamun teu nyaho kuda poni bubuk bae tadi. Eta poni ngaranna geus bae tadi. Ari bubuk bae mah. Kuda poni teu nyaho poni apal poni? Bukan dikitukan gunting rata ya kan ngaranna naon poni. Cuma kelihatannya burung lamun nanjak terjal suku anu buri ngaluhuran nu harus ngapendekan. Lamun turun sabalikna
sehingga punggungnya tetap stabil, kenyamanan penumpang terjamin. Ini kendaraan yang super eksekutif. Karena kendaraan ini sebelum Nabi Muhammad digunakan oleh para nabi, anu paling sering ngagunakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nyandu pamajikan anu kahiji di Palestina, pamajikan anu kadua di Mekah. Nyandu kecepatan buruk itu satungtung dulu. Apa satungtung dulu? Sejauh mata memandang. Eta lengkah mati loh. Jadi mulai sabar. Nabiullah Ibrahim sanajan nandung, apa nyandung? Poligami. Tapi dilina bawa kelas kendaraan buruk. Di pelajaran bagi orang pagi. Ulah wakan nyandung lamun can buka kendaraan sekelas buruk, minimal Lamborghini lah. Gitu, karena dengan nyandung ge kuat kendaraan super eksekutif. Ya, tuh. Nah, iya wae gambar buruk, kuda banget ikan. Terus aya jangan di tengah. Mau apa budak aya nama? Eta gambar poster tahun 80-an kane. Keterangan ada janjang buruk tidak pimpin lain tidak cantik. Saya ini. Aku kata ahok dan dulu-dulunya. Eta ini. Maka orang dikelabui, oh buruk eta. Awakna kuda beungeuna ikan. Ulang nyebut awal lagi ikan begitu. Burokan yang dipilih juga dengan Rasul. Dipilih malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan nyandak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke surga, nyandak buruk. Begitu ke surga ningali buruk ribuan. Bingung. Aku pilih yang mana? Bingung malaikat Jibril. Naik ke kursi Allah, teakan anu tarang tulisan Muhammad. Ditilik-tilik ini, ya Allah, kabeh salah naik tulisan Muhammad. Nama bingung malaikat Jibril. Ditempok ketika malaikat Jibril datang ke surga ngabejakeun. Buruk, saat selesai. Nyandak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju menggoji kira hari kabeh. Buruk anu aya di dinya. Lalintuh. Nama bingung Jibril milih yang mana? Ayah di pojok, kuruk hidung sirup. Tapi dipilih ku Nabi, ku malaikat Jibril. Sampai mereka buruk kunaon maneh kami hot bae. Jika pakulan kan dikiriman pukul hutang tumpuk di mana? Transferan tanda-tanda buruk. Dan ahutan kamu baturan sarwa baik kalau ke pemahutan asik nasib. Ditanya Quran lah, dan orang meneh serok berkali. Buku yang mulai semenjak ngadengek bahwa salah sahiji buruk bakal dipakai kendaraan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di semet eta. Kula mikir ngalamun hayang panggih jeung Kanjeng Rasul sampai gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur, selalu ingat dia. Waduh, jika lu kasmaran eta pulang sampai keking jika Sadri Aldi Paribogo surat lu SMS-an sebenang bawa HP ngirim surat kan nyahon ke pengurus kering. Jadi pengalaman baheula kula di pasangkan. Makan pasangkan berhasil. Sampai rumah kan lagi tadi. Tak cinlok. Baheula. Sejarah politik. Eta buruk-buruk. Makanya lamun hayang kapilih ulah gendut-gendut. Rata-rata nu gendut jodohna jarang. Guru heula. Geus kawin cara kelintuh.
sarua ieu laheula kersan nikah berat badan 47. Begitu tos nikah leget jadi 74. Manggih bulan Rajab poe 82. Setiap Rajab jeung bulan selalu berat badan meningkat. Ditanya ke baturan kopi Pak, jadi alhamdulillah sesudah cocok. Sehingga berat badan meningkat. Guru heula mun dipilih belajar tina buruk tah. Gitu. Ilmu waduh di pondok doa ya bujung atuk aduh boleh memilih halangan kebetulan kudu tiakap kudu kelek betul di pondok mah kudu kelek betul ya ketika boga kahayang lamun kelek betul gancang dikabulkeun belajar dina buruk nuku nu dipilih tapi lain langsing tiga langsung boal nu kitu mah waduh jangkung sampai tiga langsung boal benceng eta masalahnya benceng nu benceng ge mau kapilih aduh nu benceng mah make salana bingung mau deui wah sampai kan wah eta mau kapilih jadi sekarang saja gembrot teuing ulah benceng teuing ulah. Kamu sampai doang giting mbak, udah. Itu buruk anu di sini bukan Rasul, kok malaikat Jibril. Ya, yang selalu merindukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kita kamu selalu merindukan Kanjeng Nabi, kapilih kita bakal bareng di Kanjeng Nabi. Jaminan man ahabba syai'an fa huwa aktsaru dzikruh. Lamun orang bener bogoh ka Kanjeng Nabi selalu sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat minimal 1000 kali. 1000 kali. Mau habiskan waktu setengah jam. Nonton bola lagi jam setengah kuat. Mau ke bola jam 11. GP Amerika kuat nopo Valentino Rossi, maka waktu dibatasi oleh GP. Anggap jam 11 mabalik di karunya roti di siuhun nonton. Jam 11 jadwal dan sekarang kemarin ya penting nonton GP. Sampai mana tadi? Sampai GP. Pintar ngerana. Nah, maka Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dengan menggunakan kendaraan buruk berangkat istirahat di 5 terminal Madian Thayyibah turun Kanjeng Rasul di piwaran sholat untuk sholat tanya di mana ya Jibril? Oh iya Bumi Thayyibah. Lain bumi tengah ya Taibah itu ada. Engkau jaga mana bakal hijrah ke tempat itu malaikat itu. Oke lah kalau begitu kita naik. Berangkat deh. Eren di Madian, eren di Gunung Tursina, eren di Baitul Laham, eren di Baitul Maqdis. Singkat baik karena bisa jadi main. Di Baitul Maqdis Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tos disambut kepada Nabi sareng-sareng Rasul. 124.000 para nabi di zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Allah Isa alaihissalam 500 tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. 313 para rasul nunggu ininya. Kanjeng Nabi Muhammad datang gelagat komat salat di imaman ke Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hebat Nabi Muhammad diutus terakhir tapi menjadi imamul anbiya wal mursalin. Untuk menjadi umat Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sanajan orang diutus nakal hidup di muka bumi di akhir zaman lamun satia ke Kanjeng Rasul bakal pilihlah asup surga nanti. Karena mau waka asup eta umat-umat Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lamun umat Kanjeng Nabi Muhammad kan aratus kabeh nu ahli surga lain ahli surga memoal tetep moal
singkat. Sapatos sakit Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali naik buruk. Arek naik buruk nggunakeun bancik di Jawa mana tadi urang tah. Kata-kata namina teh. Tangga lain taraje mah nu sok luhur. Seperti tukang teh makana tah besok make taraje tak kerjanya telat. Lamun di Jawa sok make taraje moal anggeus-anggeus. Kita digawe taraje. Atuh moal anggeus-anggeus taraje mah. Geus gawe atuh make taraje. Kumaha taraje kana. Ya, ditunda-tunda. Entar aja lah bahasa orang. Jatan aja bahasa Indonesia, bahasa orang teman. Nah, kayak baik. Semua anggus pakai taraje. Pakai bancik, yes bancik belah. Jatan aja mah ganti semua anggus. Naik pakai bancik. Ketika buruk hilang, isi bancik batu nutup. Ya. Bisa percaya kok kayak di aku jindak bak Google teh. Ya, batu menggantung handap itu. Ya. Itu hebatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulah tahzan, batu begitu turun ke Kanjeng Rasul. Batu pintu nuturkeun beda orang jeung Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul mah dituturkeun di udag-udag ku batu, urang mah udag-udag batu. Itu budak-budak batu tahun kamari sampai kakek non-blok bagi di hadiahan ku batu kat batu naon batu aki pas orang budak batu diperbudak ku batu lain wayang wajib tengah putih atas batu Kalimaya diperbutkan begitu indahnya. Tak itu Kalimaya. Ngomong kali jodoh. Dan hari bakal hari tadi bubarkan Gusti aku. Tuh. Naik Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kahiji lagi kedua lagi ketiga terus sampai kali ke-7. Di langit ke-7 Nabi kasih Sidratul Muntaha. Tatang kawan yang begitu luhur. Gua dek. Nyawubak Nabi. Jika orang menyebutkan kalangkang eta Sidratul Muntaha, kalangkang apa kalangkang? Bayang-bayang. Lamun ulang lempang ke ujung kalangkang ke ujung deui tidak akan bisa menempuh perjalanan itu dalam waktu 6.000 tahun. Berarti di kemana itu? Lamun ngitung ke dia ke Jakarta 3 jam. 30 tahun sama jadi kombuan awal. Terus jika lempang bolak-balik ke Amerika 10 balikan dia belum tentu itu. Lempang. Saking gede. Pangkolah gede. Dongok gede. Segede kumaha. Segede kuping gajah. Lain kuping gajah kue anu hidung putih terang. Tapi ceri gajah gede. Ya. Didinya tertulis nama si A, si B. Orang itu tertulis di daun. Sebelum 40 hari sebelum orang itu meninggal, memoga tulisan apa? Daun itu raga. Lamun limpah karo handap, lu kasih pakai siang celina. Waduh, anu ngomongkeun. Lain anu ngomongkeun sampai dia. Tak daun tak katenggel kudu diluhur. Di situ tuh Muntaha. Buahna sampai gede-gede gentong. Apal gentong? Budak ayeuna mau apal gentong nih. Baheula mah minum langsung tina gentong disiuk make gayung mah tina bakok bulak-bulak. Steril. Ya. Kayak aku menurut itu, jadi minuman yang paling higienis cai gentong di cai kendi itu segar kulkas tanah ayah. Ayahnya hari pertama kulkas bakul bekas. Kau macam hari. Jadi lamun saya minum nutis pakai tak. Isok pada gede gentong buah. Ngalir di handapnya. Ya, orang nak ngomong ke neraka, nak ngomong ke surga lah.
neraka lah kiri ahli neraka mah kangen karena neraka. Di Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha kan karena pintu surga. Tapi dirinya air proses tak ningali di neraka. Wah lupa, lu ketinggali kanjeng Rasul. Mana di antaranya? Air Jerman waktu betul-betul hulu dan buak sampai peok gepeng membokter. Hadir deui. Eta Jibril. Eta santri Al-Ghifari nu tilok salah. Maneh mah kamale mah santri salat subuh kaberangan bae. Aneh baheula aya guru dahaga. Subuh kaberangan bae. Salat Tuhan make kata sepion. Ngodoan subuh. Teu aneh lamun lihat aya Al-Ghifari kitu. Teu aneh guruna ge baheula kitu. Cara ngomong berjamaah masalah ngodoan. Babarengan. Wah, eta orang ke belajar, membuatkan hulu, nu malas nu salah. Tidak kesambil sedek salah. Ya amanat, mumpung bermondok, gunakan waktu sebaik mungkin. Datang ke imam hati, patokan cek kiai si lamun santri di pondok nak rajin ngalaksanakeun sholat sunnah qobliyah ba'diyah insyaallah lamun geus balik ka imah moal katinggalin sholat fardu jauh terus mikir kumaha lamun sholat fardu na katinggalin alamat ilok salat di imah boro ku sholat sunnah sholat fardu na kitu aya sakalina salat podo teh podo jeung podo bae aduh kumaha sama-sama tuh sholat kemudian sholat itu gunakan kesempatan ngomong sholat berjamaah gati datang imam masuk kau ku berjamaah mumpung kan berjamaah lu benar di pondok itu kayak sama paham sepaham gua keke paham kualitas waktunya lah kok aku masuk ini dong gitu ya terus apa kemana kan neraka ulah iya tidak boleh kena neraka dia benar loba asik dan neraka mah di dunia yang kami dilatih gatis sama neraka oyak dulu nama ya barang apa yang udah ketik banget ngerti oh alhamdulillah lalu sebelum broadcastan ya tandanya ngecagir lalu gering pakai ngaji pagel obatnya geringnya kan ngaji terus ngaji ya ngan ngaji itu paling berarti ngaji bahan bika bagi santri ngaji itu paling berarti ngaji bahan bika lamun misalkan alfiah kakara kini buka eta alfiah luka dulu belum naik alfi waduh masya Allah baik ada angku jadi lamun anu hal bogohun antik naon apapun alfiah ke yo umat lu bogohun kayak air warumung lalu tanaman baru apapun alfiah bener ya pengalaman baru lagi pengalaman kemana tadi waduh berenek alfiah jadi pohon kan tuh nah udah penting ada itu lamun ngelakukan dosa mulu buat ya guna mungkin malaikat hewan saking hewan lagi orang di alam masih hukum belum bahasa itu pan keras ini handapun siratul mustaqim kan ayat neraka dibagi di siratul mustaqim kata surga lamun malaikat nak keselum di alam kula keras dia orang sampai surga buat itu malaikat tidak akan tertipu awas lo udah pikiran situ murah emang malaikat bisa dikadalin malaikat buaya dikadalin apa bisa bahkan bisa digelapkan dengan neraka ketemu tapi kalau oyak neraka ada pemandangan yang sangat aneh Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkura aneh ningali kanjeng Rasul dina neraka loba anehna kumaha kuari awewe loba nu ngaji lalaki jeung awewe loba awewe tapi bicara kalau bae kumaha tadinya
Tapi murah sabar, karena sensus penduduk ayeuna itu 1:10. Maka tukar ketir awalnya. Lamun hiji lalaki boga hiji pamajikan nu sarapan nasibna kumaha. Riskan mending sampai lagi pari masuk anu ka hiji. Lamun asup nu kasalapan, maka berikan peluang yang seluas-luasnya biar laki-laki berpoligami. Nah, gitu supaya bagi-bagi sama yang tersehat. Ya bukan naon dijijikan boga. Oh, berikan peluang. Tapi kata-kata kudu boga lapor. Jika Nabi Allah berikan peluang sebaik-baiknya. Eta lamun Bu Haji, di mana kalau mau ngomong penuh gitu eta ibu-ibu geus lagi pura-pura teu ada ini. Nah, aduh. Kadang-kadang lamun berpikir logika, kata awalnya disebut pintar juga bodoh, disebut cerdas juga goblok. Mikirna kumaha padahal mah eta nya lamun misalkan saurang bae kan eta capek nyanyisi, ngasuh, nyambah piring, nya kudu masak kesorangan bae. Coba lu membagi-bagi tugas pamajikan kahiji tugasna nyeuseun, pamajikan kadua tukang ngepel, pamajikan katilu tukang nyang, pamajikan kaopat tukang ngasuh. Kan ringan pagawean. Setuju? Eta belum pintar tapi kesahasian kan. Kabare nek bingung asin kita kesahasian. Bukan dua kadang-kadang awalnya juga pintar tapi itu bisa itu. Coba bukti bisa itu coba bisa benar. Hiji waktu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangan ku pamuda. Kayak Kanjeng Rasul sahaya di dunia ini kula kudu dihormati. Apalagi kita? Jawaban Kanjeng Rasul siapa? Terus sahada Kanjeng Rasul. Sahada Kanjeng Rasul. Terus begitu sahadai ibu nak sabaraha? Bapak nak? Jadi lamun bapak nak hiji, ibu nak sabaraha? Bisa ngitung? Tuh, hadis kohe. Wah. Tuh, kadang-kadang gitu kan. Nanti kacau lah, jadi lu pintar tapi bisa ngitung-ngitung aja nanti. Gitu, lebih ngelasih sudah ekspektasi. Enggak, itu lah awalnya. Maka awal itu makhluk yang paling unik, sulit untuk ditebak. Saking unik aku di museum kan. Tuh, ya, sampai mana tadi? Binatang apa? Oh, kunaon sababna maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam carita ka putrina Siti Fatimah. Kawinnya eta awewe loba dina neraka aya 5 alasan. Karena sakedeung biji rosi tampil tinggi bae. Eta aya awewe dina neraka digantung buukna porang. Wah. Ya Allah, mari digantung buukna porang. Wah. Terus sekarang zaman sekarang, hei pasti digantung dulu nak urang gundulan baju dulu kan juga. Ini malah Jibril lain makhluk anu bodoh. Oh bukan dia, Sultan Jupek pakai kena Haris. Oh Haris Sultan Arsi. Oke tinggal di kan? Panjang ketemu irung. Oh dibersihkan dulu irung. Kelek dia duluan tuh. Lah, itu digantung. Kalau belum kelek, dioleh kurekona. Ayah kene. Lagu. Ditis. Rasa kamar. Mau bisa diakalan mereka Jibril. Terus saya Jibril dibuat semua. Eta awewe keur di dunia nanti lo make tiung. Aya sakali na make tiung di katak.
Ini di gero. Ini yang dipakai di mana? Nah hulu lebaran sabong meliti dipakai nana tatak dan darah saya. Pakai itu. Ya. Punya hulu, punya itu budak santri. Insya Allah malaya di pondok masih nggak baik di pondok. Lebih sininya sahabat. Wah, ini digandung lain di dahulu. Nah, besok pakai yuken sih. Sok pakai les bong, kena bolong. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Harus pakai celana sanjil kau. Mau motor keren nyuting 5 cm. Hati-hati, lain buk nu dihulung eta nu digantung ku malaikat. Nu dina tangan 5 cm. Gantung. Oh, hati-hati. Kurang si pondok dia balik si pondok maka pengaruhan ke mau. Hati-hati. Waduh kumahan kena loba perzinahan ulah sok nyalakeun lalaki. Gara-gara awewe kan abi bisa. Ini ada doang gitu pada skor jantung. Nanti dulu dosa tadi dulu bayu. Waduh. Skor jantung. Jongolin mereka. Nah, kadang-kadang ya ngomong ke santri gini pondok kata imam begitu. Kita pakai celana pendek, pakai wedi, waduh, pakai macam panjang dan jiplak, aduh, selalu apa aja digantung ke malaikat mungkin lagi lah. Ngebuat pon. Kadang-kadang kita orang pakaian baju elehku setan, elehku kepotong. Kepotong dia ngasih pakai baju. Saya tak mau bisa asal kepotong. Kepotong itu makhluk yang taat kalau Rasulullah. Sekanjeng Rasul pakai baju anu bagus itu muncul putih hijau. Eta istiqomah kepotong itu mulai disalinan, ganti-ganti putih. Saya tanda kepotong proses aing kita baju batik. Maka lalu kayak awewe, mun aya jelema ngumbar Allah semoga kaidin kata kosong. Oleh kujuri. Budak mereka kujuri. Ulah lagi lagi selalu baik. Gua masih yang puting pakai SMS atau kalau macam pupu sakit mentalnya kasih kolot. Mesti jebrok. Lamun geus balik kolot teu kewajiban nganapakahan anak. Kumaha aja butuh naon? Neangan salah pokoknya. Ulah yang tuyul diletik yang susah yang duit. Tuh kan? Tiba butuh. Kumaha coba? Kalau balik ke pondok kudu dianturkeun balik kudu dijemput. Semoga izin ka Lampung. Di Lampung didatang tadi jemput perginya tadi antar. Kira aku tapi anggi parela dua di Lampung. Liburan kudu dijemput dah balik ka kudu dianturkeun. Tuh. Sampai mana ya? Iya kita ini motor dikit. Kumaha? Begitu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kata hiji awas jagaan tutup aurat. Ngaruh kamalingan. Nang kamalingan. Kalau berlebihan ditutup kabeh. Maaf mau tersinggung negeri tadi ayah. Pernah mandi pas waktu book fair di Senayan. Eta aya we pakai baju hidung-hidung, pakai tiung hidung, pakai cadar hidung, pakai kacamata hidung. Kemarin ngobrol di Anyar pada waktu MTQ provinsi, kebetulan jadi pembina. Alhamdulillah Suratul Kutub Ula dan Ula putra putri anu bina putri beribadah
menjadi juara 1 di tingkat provinsi. Bupati ngajanjikeun umroh, terus ngomong, Pak, kumaha pembinaan diajak ngobrol? Jangan naon milu, tapi nang gua dijedak atuh Surabaya. Tanggal pasangan ngobrol sareng alumni Tunisia. Eta sih lagi aya berbagai macam anak. Ya kan? Make sadar eta. Aya nu pamana memang aktivitas ideologi, aya nu karena memang faktor cuaca ditambahan kumpulan. Ada faktor bopeng, faktor jerawatan, kira-kira gitu. Itu pede. Nah, kamarinaan mah baik pakai cara. Tapi lamun kerja mah bukan ya. Iya mah kecada. Terus sholat sujud da kumaha pakai cara. Gugurna di mana? Pas sujud kudu kabuka. Aurat eta keur sholat illal hafain wal jilbab. Jadi kabuka ke sholat, pakai cadar di luar sholat silahkan ke sholat mah ulah. Itu, ayo begitu ayat ke ayat ada pada overdosis. Untuk overdosis doang tadi nanti takaran yang doang. Itu mata pelajaran lah minimal tapi natun aja yang perlu dipelajari. Terakhir tuh. Berikut takaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kenarakan Allah saya tikbai. Ya. Lalu diterangkan loba-loba bikin kena kabita yang kana neraka kabeh. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana surga. Samemeh kana surga di pintu surga itu Kanjeng Rasul tos ningali piluwahangan min labanin wa khamrin wa asalin aya walungan sai susu. Nah, susuna ya luar biasa, tidak mudah basi, elastis, mudah dibawa kemana-mana. Itu kelebihan asli ya, mudah dibawa kemana-mana dan tidak cepat basi, tidak akan tumpah. Berlaku untuk segala usia. Ering anak-anak bapanan di susuan semua usia. Gambaran kain susu surga semacam itu berlaku untuk semua umur. Yang budak letik itu kotak. Nu kaduana cai khamar, minuman keras, brandy, terus naon lah kopo dan lain sebagainya nu karana itu. Ia disadiakeun pikeun para pemuda, pikeun manusia anu di dunia tidak pernah mencicipi khamar, tidak pernah mencicipi minuman keras, maka ulah sok kabitaan. Boga babaturan begitu keluar di pondok kena ka Jakarta dicepokan ku narkoba. Hehe ulah anak ieu narkoba eta pikeun ibu-ibu lain pikeun maneh. Ulah sok ngarencabang ka mana. Keur jang ibu-ibu bae narkoba mah narik telur bapak teuing ibu bae anak mah ulah. Eta lamun urang minum narkoba ayeuna cepokan doang ridho Roma. Sakitu ridho mah anak-anak raja dangdut omongannya lain raja lain tukang dangdut aja. Lamun minum narkoba atau geus ngrakep di penjara. Nu kaduana jaminan moal minum khamar anu aya di surga. Sedengkeun khamar da aya di surga itu kelebihanna jeung anu aya di dunia. Lamun minuman cai nu aya di dunia diminum nyeunah ge sagelas jajal kita minum sagentong kembung betul. Minuman air di surga baik itu susu maupun khamr maupun madu, setiap kita minum semakin lama semakin enak dan enak terus. Beda di dunia mah kalau bahan lain enak malah enak. Kumaha sebuah mau anu kembung. Komo kamangkaraan mah moal. Pan urang masuk mampang mumpung. Mumpung gratis dina undangan bahar tampong. Sampai kamangkaraan di surga mah moal. Moal kabelah hayang tiing moal. Komo hayang tiing mah karena di surga hayang tekad. Makin minum sana jan sagentong moal ka atas kudu. Jangan mabuk minum khamar. Ya, lu kasih lu ngalir itu cai madu
madu asli pakai son. Lain madu anu diidarkan terus madu palsu. Kumaha cara ngabedakeun madu asli jeung madu palsu? Lamun orang boga madu ya sabotol asupkeun ka jero kulkas. Mana saminggu 2 minggu jadi putih. Saya gula. Maduna paling satulah. Nu kadua madu taburkeun modaekeun sieun legean. Lamun dilumung ku sieun madu, lain madu asli. Saya gula. Nu katilu cara membuktikan madu asli seperti yang lain di surga. Bawa uang madu ke dapur, bikin ke pemajikan. Lamun berang-bereng burung di dapur. Berarti itu madu asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Habib SPDI. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Kirami sayyidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan bisalamah wal afiyah wal barakah taqarruban ila Allah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد